cukai 2.700.000 lebih. Terus saya harus bayar atau gimana? Padahal itu sepatunya itu belinya nggak sampai segitu loh. Oke, data-datanya udah dikirimkan ke saya belum? Belum. Terus saya suruh ngapain sekarang? Ya saya tanya tuh gimana? Makanya kalau kamu tanya data nggak ada, saya bagaimana harus menyelesaikan masalahmu? Buktinya kamu dimintain 2 juta, kan saya selalu bilang nih, kalau kamu nanya tentang bea cukai, kirimin semua data ke saya, pas saya ngangkat saya bisa langsung lempar ke bea cukai dan saya langsung bisa telepon bea cukai. Sekarang data udah nggak ada nih. Terus bagaimana Miss Yuni bisa membantu kamu? Ya itu tadi udah saya kirim. Data sudah kamu kirim? Mana? Nggak ada itu? Mana? Datanya nggak ada. Ini cuman ini aja. Apa yang kamu kirimkan, barang-barangnya, surat-suratnya yang dari Taiwan mana? Oh iya, ya aku kirimin. Ya baru kirim sekarang. Kalau telepon ini mati berarti saya nggak bisa bantu kamu. Makanya kalau minta bantuan data harus. Paspormu mana? Semuanya nggak ada di sini. Iya. Terus siapa yang kirim? Mana pengirimnya? Nama pengirimnya mana? Nggak ada toh? Yang ngirimin siapa? Ini aku titip teman. Terus temanmu itu orang Hong Kong, orang Taiwan atau pembantu? Iya, pembantu Hong Kong. Pembantu Hong Kong. Nah, kamu itu di Hong Kong apa di Taiwan? Saya di Hong Kong. Terus siapa yang ngirimin? Atas nama siapa? Dia TKW atau bukan? Iya, dia TKW. Buktinya dia TKW itu pakai KTP atau pakai paspor? Saya nggak tanya, Miss. Nah, itu jadi kelemahan kalian. Karena bea cukai bisa saya tuntut kalau yang kirim kamu. Kalau yang kirim orang lain, saya nggak bisa nuntut. Kenapa kirim barang nitip orang lain? Bagaimana kalau itu narkoba? Oh iya. Paham ya sayang ya? Jadi Miss Yuni sudah menginfokan berkali-kali kalau data itu harus lengkap. Pertama. Kedua, nggak boleh orang lain. Kalau orang lain, majikan aja nggak boleh. Karena akan kena bea cukai. Kalau kamu pembantu dan yang ngirim kamu, itu saya bisa nuntut ke bea cukai. Tetapi kalau temenmu yang namanya Painem diganti Anita Wong, gak bisa nuntut juga. Karena Anita Wong bukan Painem. Pertanyaan saya, apakah dia pakai nama asli atau nama palsu? Ya, itu saya nggak tahu. Nah, saya kirim itu saya nggak dimintain paspor atau apa. Nggak bisa. Karena yang membedakan TKW dengan bukan TKW itu adalah paspor kalian, KTP kalian. Kalau Miss Yuni kirim barang ke Indonesia kena bea cukai. Ngerti? Iya. Jadi kalian itu dibebaskan bea cukai sebesar 1.500 US dollar selama 1 tahun. Tetapi pengirimnya harus kamu sendiri. Lah kalau kamu namanya Painem terus mau ganti Anita Wong, ya ora tepak. Waduh. Terus saya gimana, Miss? Loh, saya nggak tahu harus gimana. Kan Miss Yuni di kontennya Miss Yuni selalu mengingatkan nggak boleh pakai nama lain. Soalnya maaf ya, Miss, soalnya baru lihat kontennya Miss Yuni sekarang. Aduh, rugi. Tak kasih tahu, sepatu 2 juta itu udah sepatu bagus di Indonesia, Nduk. Iya, makanya. Karena itu kalau mau kirim barang itu harus pakai nama asli. Namamu Poniren, ya ditulis Poniren. Jangan nyuruh orang lain dengan nama-nama gengsi. Namanya Michelle Wong, Michelle Chong, Michelle Yili. Alah, blenger weng kemalan kena bea cukai. Karena bea cukai hanya mengenali nama. Leres napa mboten? Iya. Makanya Miss Yuni tadi nanya, datanya mana? Paspornya mana? Nah, kamu ngaku kan? Untung Miss Yuni gak ngelobrak bea cukai dike. Jatono dadi sewenene nek mbek Pak bea cukai. Iya, maaf Miss. Terus gimana ini, Miss? Nah, menurut pendapat saya, tanyain temenmu dulu nih datanya siapa yang ngirim. Kalau temenmu ngirim pakai data palsu, terus gak bisa nuntut, kamu tetap harus bayar 2 juta. Karena
karena nggak ada dalam sistem sayang. Tapi kalau seandainya nggak dibayar gimana, Miss? Ya hilang. Oh, hilang gitu ya? Kirimi duit itu dok di kene iki sembarang ono di Indonesia itu. Enggak, soalnya kan ini kan dikasih majikan suruh ngirimin gitu buat hadiah anak dan ternyata. Aduh. Sekarang sudah paham ya. Kenapa Miss Yuni tadi menekankan? Karena saya tahu bukan kamu pengirimnya. Kalau kamu pengirimnya, data itu langsung ada di tanganmu. Ya. Bener kan dugaan saya? Saya bukan galak, tapi saya tahu pasti bukan kamu pengirimnya. Kalau kamu pengirimnya, maka semua data itu kamu kirimkan. Ini loh Miss Yuni atas nama saya sendiri, kenapa saya kena biaya cukai? Bener nggak? Oh ya. Paham? Ya, betul. Jadi aku nyoba tanya teman saya dulu ya, Miss ya. Betul. Siapa yang ngirim kayak gitu? Betul. Ya udah, tak tunggu ya sayangnya. Oke, siap. Oke, I love you. Oke, bye. Memang seperti itu keadaannya. Orang yang gak kenal saya, apalagi tiba-tiba mampir ke media sosial saya, mereka akan bilang, kok galak banget sih? Kok kejem banget sih ngomongnya, yang sopan dong, weh. Konten ini udah dari lama, gak suka, skip. Orang ngerti jalan ceritanya melok, tapuk ya enggak. Mana kenyataannya kayak gitu. Karena saya sudah menduga, mengira bahwa itu bukan namanya dia. Orang sama melok-melok, meni galak barang. Santap ya enggak ya. Ya memang ini gaya saya, kenapa? Saya harus, kenapa mbak? Dia bisa dibantu. Yora, wong-wongnya bulet kok ya sakarepku lah wengi konten-kontenku kok direwangi galak era nek sing wedi cek udo-udo kok. Ora seneng skip. Biar arek kangen caraku jepat-jepat wae wis rasa melok-melok. Ini cara saya. Wah, aku yo ngrungokne suaraku dhewe yo gila kadang-kadang. Sepurane rek. Ngangkat telepon dikit. Halo? Mbak, dipateni kuwi suaraku lek ora mau pateni tak pateni dhewe engko ya. Wis tak pateni ya, Miss. Wes piye?